Selamat datang Pak Purnomo. Selamat datang dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sobat Binmas, di hadapan kita atau bersama kita adalah Bapak Aibda Purnomo. Beliau Kanit Bin Polmas Polres Lamongan atau Kepala Unit Pembinaan Pemolisian Masyarakat di Polres Lamongan. Beliau ini selain bertugas sebagai polisi, di luar tugasnya, di luar jam dinasnya, mendedikasikan dirinya untuk merawat ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa di rumahnya bersama keluarga. Tidak hanya itu, Bapak Aibda Purnomo ini juga menampung serta merawat saudara-saudara yang kurang beruntung, yang tidak memiliki rumah, tinggal di luar, terlantar, serta banyak memberikan bantuan sosial kepada warga masyarakat yang kurang mampu. Kita akan belajar baik bersama Pak Purnomo. Ada waktunya bisa sempat hadir di sini. Terima kasih. Saya sebetulnya mencari-cari waktu yang tepat untuk mengundang seorang Purnomo yang sudah sangat luar biasa. Terakhir saya dengar di di Lamongan kemarin ada pembebasan apa? Pembebasan pemuda ODGJ yang dipasung. Yang dipasung. Siap. Baik. Menarik sekali. Ini yang sudah yang keberapa yang dibebaskan? Kalau yang dibebaskan mungkin sudah nggak bisa dihitung. Sudah sangat banyak. Pak Purnomo banyak melakukan pendampingan ataupun bantuan untuk membebaskan orang-orang yang dipasung karena mungkin tuduhan atau mungkin ada gejala ODGJ. Kok masih ada dipasung juga yang lainnya gitu loh? Masih ada kejadian. Seberapa banyak sebetulnya? Kalau untuk seberapa banyak mungkin kami belum bisa jawab. Iya. Namun kenyataannya warga masyarakat masih banyak sekali yang kurang paham dalam pelaksanaan perawatan seandainya keluarganya mengalami gangguan jiwa. Padahal pemerintah sekarang sudah memberikan layanan-layanan gratis. Namun banyak masyarakat yang kurang paham. Jadi sengaja saya, karena kita juga selaku anggota kepolisian, kami sengaja sering keliling, terjun ke masyarakat, menyampaikan ke masyarakat bahwasannya kalau bisa tidak ada pemasungan-pemasungan lagi. Namun kan terkadang kita jumpa banyak beberapa faktor kemudian. Contoh mungkin saudaranya malu. Kalau saudaranya yang mengalami gangguan jiwa itu keliaran di jalanan. Akhirnya mereka dipasung. Ditaruh di tempat dan mirisnya lagi kebanyakan ditaruh di belakang rumah. Ada yang siap, ada yang diikat. Diikat itu pakai besi kemudian, pakai rantai. Ya, jadi makannya juga di situ, terkadang BAB-nya juga di situ. Kalau boleh tahu rata-rata dari yang Pak Purnomo pernah dampingi, pernah mungkin dirawat di tempat Pak Purnomo, rata-rata itu karena apa mereka mengalami gangguan seperti itu? Faktor ekonomi, kemudian faktor ekonomi juga, faktor keluarga, faktor keturunan, yang paling banyak itu faktor keturunan juga. Terus kalau yang muda-muda itu mohon maaf kalau memang yang kami sampaikan salah kemudian. Jadi ada juga masalah perguruan-perguruan kemudian. Jadi kan banyak nih anak-anak muda yang ikut perguruan, yang notabene mereka belum siap. Perguruan apa ini? Perguruan pencaksilat. Oh, silat? Iya. Terus diisi gitu ya, ilmu? Kan banyak gitu. Jadi banyak mereka yang kita ambil memang. Kalau sudah dari perguruan, itu pihak keluarga juga tidak berani. Benar. Masalahnya kalau lagi marah itu, ya mohon maaf kalau perguruan itu, ya terus mungkin ada isian-isian. Isian itu mungkin ilmu-ilmu itu, dan mereka kadang kepingin nambah ilmu apa-apa gitu. Jadi mereka kalau sudah marah gitu, otomatis dirantai. Benar. Andai kata dikomposisikan, Pak Pur bikin, misalnya dari 100 ODGJ yang dirawat sama Pak Pur. Berapa persen sih yang karena apa? Berapa persen yang karena apa? Pernah nggak? Yang paling banyak faktor ekonomi. Terus keturunan sama dari perguruan.
Oh, keturunan juga bisa. Bisa Komandan. Berarti pernah ada satu keluarga yang demikian. Siap. Jadi karena di tempat kami ini ada pendampingan dokter spesialis Komandan. Jadi kalau faktor keturunan itu biasanya gennya sampai 3 Komandan. Oh. Jadi mungkin kakek Anaknya, lari ke bapak dulu, bapaknya, baru ke anaknya. cucu. Setelah itu sudah selesai. Jadi 3 turunan Komandan. Oh, tapi harus dipicu kayaknya itu ya. Dipicu. Terus Dipicu. kalau seumpama kalau di pedalaman-pedalaman masih ada kawin sesama keluarga. Oke. Nah, itu juga mengakibatkan bisa mungkin aliran darah atau apa, yang jelas bisa untuk memicu jadi gangguan kejiwaan. Baik. Pak Purnomo kan polisi. Siap. Sejak kapan memahami ODGJ? Atau boleh kita mundur lagi ke belakang? Sejak kapan Pak Purnomo tuh tiba-tiba saya harus melakukan ini? Siap. Ini saudara-saudara kita harus saya rawat. Siap. Saya sembuhkan, katakanlah begitu. Saya rehab. Siap. Saya promosikan bahwa tidak seperti ini caranya memperlakukan ODGJ. Sejak kapan dan kenapa? Cerita deh. Saya untuk merawat orang dengan gangguan jiwa ini insya Allah masuk ke tahun ke-6 Komandan. Ini sudah tahun ke-6. Maret. Lima tahun berjalan sudah, tahun ke-6 luar Siap. biasa Pak. Jadi untuk Maret besok kami sudah masuk tahun ke-6. Luar biasa. Jadi dulu Komandan, saya masih bertugas dinas di Kalimantan Timur. 5 tahun itu masih di Kalimantan Timur. Ya, terus saya pindah ke Lamongan. Saya pindah ke Lamongan ini 6 tahun terakhir ini Komandan. Dulunya waktu baru masuk polisi penempatan di Kalimantan Timur. Siap. Pindah ke Lamongan, Pindah ke mulailah Lamongan, ini. Karena saya kan balik ke Lamongan Komandan. Begitu saya kembali ke Lamongan, saya dapat amanah sebagai seorang anggota Babin Kamtibmas. Saya dinas di kampung saya sendiri. Oh, kebetulan Siap. di situ. Minta atau memang strateginya di situ? Enggak, Komandan. Kan kalau kembali ke Lamongan, Ha-ha. kalau Lamongan kan otomatis tanah Oh, kelahiran saya Komandan. oke. Jadi ditaruh dimanapun tetap Udah Lamongan. kampungnya Siap. Pak Pur, oh gitu. Terus ternyata kita dapat dukungan dari pemerintah melalui uang saku Babin Kamtibmas Komandan. Iya. Siap. Jadi kami dikasih uang saku untuk kegiatan Babin Kamtibmas. Karena saya sudah merasa bersyukur bisa pulang kampung, saya pamit ke istri. Saya manggil gini, Komandan, Dek, gimana kalau uang ini kita pakai untuk rasa syukur kita, karena kita sudah kembali dinas di tanah Kampung kelahiran. sih. Saya pakai untuk bedah rumah dulu, Komandan. Kami pakai pelaksanakan bedah rumah, dan sampai alhamdulillah per hari ini sudah hampir 40 lebih rumah yang sudah kita lakukan bedah atau perbaikan. Dan itu dukungan masyarakat luar biasa, Komandan. Kalau Sebentar. siap. Tadi uang dari mana? Siap. Jadi yang pertama itu uang kan kita dapat tunjangan Komandan. Dukungan operasional. Dukungan operasional sebagai Itu Babin dipakai. Kamtibmas. Saya pakai Sebisanya, semampunya semampunya. membedah rumah orang-orang yang kurang mampu. Jadi pada saat itu pertama kali kita cuma bisa benahin atap sama belikan dinding Komandan, sama kasur. Oke. Ternyata karena kita melakukan ikhlas, masyarakat ngelihat polisi melakukan itu, kenapa mereka nggak membantu? Ternyata masyarakat banyak membantu. Awal mulanya bedah rumah, terus kami bisa mendirikan taman baca. Di saat saya jadi Babin Kamtibmas di Kelurahan Banaran itu, saya bikin rumah baca, saya undang teman-teman saya yang pinter bahasa Arab, pinter bahasa Inggris untuk mendidik anak-anak yang di lingkungan tempat kami selaku Babin Kamtibmas. Kami dorong pemuda, kami bikinkan komunitas sendiri. Di kelurahan itu juga saya dirikan rumah singgah yang mana kalau ada orang terlantar boleh tinggal di situ. Awal dari situ semakin banyak pemuda-pemuda Lamongan berbagai komunitas akhirnya bergabung dengan kami. Di tahun pertama itu Di juga? tahun pertama. Oke. Akhirnya kita bikin komunitas namanya Babat Peduli. Karena saya selaku anggota Polsek Babat, Babin Kamtibmas Polsek Babat, kurang lebih ada hampir 200 warga Babat, pemuda Babat yang tergabung dalam komunitas Babat Peduli, Komandan. Komunitas Babat Peduli. Jadi di situ awal mulanya. Jadi kita ajak masyarakat untuk mendirikan perpustakaan. Kita ajak masyarakat untuk saling membantu. Dan saat saya menjabat jadi anggota Babin Kamtibmas 5 tahun yang lalu, itu sudah berhasil hampir 17 rumah yang kita bedah bersama dengan warga masyarakat.
17 rumah pada Siap. saat Babin Kamtibmas Babin Kamtibmas. sampai dengan Kanit lebih dari 40 yang Siap. sudah Siap. amazing. Siap. Terus orang-orang di sekitarnya Pak Pur, keluarga Siap. dan sebagainya, besar dukungannya tentu. Sangat mendukung sekali Komandan. Iya. Karena kan rasa bersyukur kita jadi anggota kepolisian, kita sudah pulang kampung Komandan. Itu Jadi harus kembali ke kampung. cita-cita waktu di Kalimantan, nikmat sekali kalau pulang kampung. Siap. Pas pulang kampung inilah wujud syukurnya Siap. Pak Purnomo dengan keluarga Siap. membantu yang tidak mampu. Siap. Nah, Terus pada saat itu Komandan, kami berjalan, kami menemukan orang-orang dengan gangguan jiwa yang ada di jalanan. Pada saat itu kami masih belum sepintar sekarang Komandan. Kami belum memiliki fasilitas yang kami miliki sekarang. Jadi pada saat itu karena kami mengajak beberapa komunitas sosial anak-anak muda, jadi mereka tidak ada rasa canggung sama kami. Kami ajak mereka, benar-benar kami ajak mereka. Jadi pada saat itu kalau kami menemukan orang dengan gangguan jiwa, kami cuma bisa menampung saja. Tanpa bisa mengobati. Kami tampung, kami kasih makan. Dan itu pun kami sudah ratusan orang yang sudah kami antar pulang. Dengan bantuan warga masyarakat, bukan hanya Lamongan kemudian, namun Indonesia. Oh, Karena biasa. kami memiliki akun pada saat itu, kami belum memiliki channel YouTube, kami cuma memiliki Facebook saja. Pengikutnya sangat banyak, jadi kalau kami menemukan orang-orang terlantar di pinggir jalan, secepat nggak sampai 1 minggu pasti ketemu. Dan kami antar pulang. Berarti Kami antar pulang. ditemukan, Kami rawat. dirawat, Siap. diumumkan di Melalui Facebook. Siap. Kami juga umumkan ke teman-teman karena kami polisi itu kan memiliki liting kemudian. Liting ada di seluruh Indonesia. Atas bantuan mereka semua, banyak yang sudah kita ketemukan, banyak yang sudah kita antar pulang. Bukan hanya di Jawa Timur, kemudian. Baik. Terakhir kemarin kita antar ke Sumatera. Itu luar biasa, itu dari sana liarnya di sini, Iya. terlantar di sini maksud saya. Kami antar pulang. Antar pulang. Jaringan polisi. Siap. Juga Kami gunakan jaringan polisi sama jaringan masyarakat. Iya. Baik. Dari orang-orang yang diselamatkan, Siap. kemudian dipromosikan bahwa kami sekarang merawat bapak ini, ibu ini, si Fulan, tersebar di media sosial. Orang-orang keluarga-keluarganya itu melihat, kemudian menjemput. Siap. Sampai dengan berapa orang tadi? 100. Lebih dari 100 kemudian. Waktu itu ya. Siap. Karena ini sudah masuk ke tahun ke-6 kemudian. Nah, apalagi sekarang makin cepat kemudian. Anehnya gini, kok menemukan terus gitu? Berarti banyak. Jadi mohon izin kemudian. Karena sekarang ini, kalau dulu kita wilayah Lamongan saja kemudian. Kalau dulu wilayah Lamongan saja, namun karena masyarakat ini semakin mengenal, mohon maaf kami, mengenal bahwasanya kami ini anggota kepolisian, kami juga menggunakan akun-akun media sosial, sehingga ada di beberapa daerah di luar kota Lamongan yang menemukan, melihat orang dengan gangguan jiwa yang dipasung atau meresahkan, mereka langsung menghubungi kami kemudian. Oke. Dan kami ambil setelah kami melaksanakan tugas sebagai anggota polisi. Jadi mungkin Sabtu Minggu kami jadwalkan. Namun kalau wilayah Lamongan biasanya kami pulang dinas ada saja kemudian yang kami temukan. Yang kami temukan di jalanan. Ya. Dan alhamdulillah per hari ini yang sudah kami tampung per hari ini 84 kemudian untuk laki-laki, untuk perempuan 9. Di rumah. Di rumah. Rumahnya Pak Purnomo. Siap. Dimodif sedemikian rupa menjadi semacam tempat Panti. singgah atau panti. Siap. Bagi rekan-rekan yang saudara-saudara kita yang ODGJ. Siap. Sampai 86. 86. Banyak kamarnya atau berupa barak.
Kalau kamar kemudian ini, kalau kamar itu kalau ada orang dengan gangguan jiwa yang kita temukan yang sering murung diem, kita nggak bisa kontrol kemudian. Jadi memang kita bikin kamar los, 2 lantai, terus kita pakai teras. Jadi pengawasannya lebih mudah kemudian. Kita gunakan CCTV, terus teman-temannya yang sudah sehat itu kalau mereka mau ngelamun sendiri nggak bisa kemudian, selalu komunikasi. Jadi memang sengaja nggak kita bikin per kamar. Kalau kita per kamar nanti kita nggak tahu cara kontrolnya. Mereka disatukan. Disatukan, Itu interaksi. interaksi. Karena kegiatannya full kemudian. Oke. Antar mereka, Komunikasi. Pak Pur dapat ilmu dari mana untuk, kan ini satu keterampilan tersendiri. Apakah ada dukungan dari spesialis, dokter, Siap. ataupun dari pemerintah setempat, Siap. atau bagaimana untuk merawat mereka semua? Siap. Kemudian mereka juga manusia kemudian. Uh-uh. Kita memang anggota polisi juga manusia juga. Awal mulanya kalau saya ketemu orang dengan gangguan jiwa, yang penurut kami ambil kemudian. Tapi kalau yang marah nggak kami ambil. Oh iya. Namun karena semakin kita belajar, mereka memang orang dengan gangguan jiwa. Namun kalau kita datang bawa air minum, bawa makan, dan kalau kita berhasil ngasih minum mereka, nyuapin mereka, saya jamin insya Allah tidak ada bakalan pasien atau orang dengan gangguan jiwa marah. Oh. Jadi Dulu, kita perlakukan mereka siap. baik, mereka juga Siap kemudian. paham. Terus di tempat kami ada 3 dokter spesialis kemudian yang melakukan pendampingan. Oke. Mereka itu diajak kerjasama sama Pak Pur atau volunteer, relawan? Kami memang sengaja menghadirkan mereka kemudian. Oke. Kalau dulu kami memang tidak bisa menghadirkan karena tidak ada dukungan dana kemudian. Ya. Namun alhamdulillah sekarang kami dengan menggunakan media sosial, banyak warga masyarakat yang mendukung kegiatan kami. Bahkan kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Karena apa? Karena melihat mereka cinta polisi kemudian. Apa yang kami lakukan, ngelihat baju dinas saya, ada anggota polisi yang baik. Andaikan saya pakaian biasa, belum tentu. Namun karena mereka ngelihat saya seorang polisi, menganggap kok ada polisi, jadi mereka lebih percaya. Baik. Kami banyak dapat dukungan kemudian, kami ajak kerjasama Dinas Sosial Lamongan, Dinas Sosial Provinsi juga kami ajak. Ya, meskipun perlu waktu kemudian. Oke. Karena melihat seorang polisi, tidak hanya seorang Purnomo saja, sehingga banyak orang yang mendukung. Itu dalam bentuk tenaga, donasi rupiah, seperti itu juga? Jadi relawan kami sudah tersebar di mana-mana. Kalau boleh kami sampaikan, kegiatan kami yang berjalan hampir 6 tahun ini tidak terfokus orang dengan gangguan jiwa saja. Kami ada program ojek yang kami namain Ogus. Ogus itu ojek gratis dan uang saku. Ojek gratis Dan uang saku. dan uang saku. Buat siapa? Itu untuk adik yatim piatu, adik difabel. Dan itu sudah berjalan hampir 5 tahun kemudian. Anak yatim, anak yatim, difabel, siap. sudah berjalan 5 tahun Siap. sejak Bapak pindah ke Lamongan. Siap, ke Lamongan. Bapak bikin Ogus. Ogus. Ojek Gratis dan gratis uang saku. uang saku. Iya. Yang antar Bapak sendiri. Saya dapat 1 jatah kemudian. Karena saya kan juga dinas kemudian. Dan teman-teman lain, Siap. relawan yang lain melakukannya. Siap. Jadi mohon izin kami sampaikan kemudian. Untuk Ogus itu per hari ini ada di 8 kecamatan di Kabupaten Lamongan kemudian. 8 kecamatan ini 8 sudah kecamatan berjalan. sudah berjalan. Ada kurang lebih hampir 21 relawan. Kami juga mengucapkan terima kasih ke Bapak Kapolres Lamongan atas dukungan, atas bimbingan beliau sama Bapak Kapolda. Acara ini, kegiatan ini benar-benar berjalan dan jadi percontohan nasional kemarin. Kami sempat diundang ke beberapa TV media. TV nasional ya? Siap, karena mereka juga ngelihat polisinya kemudian. Jadi kami menggandeng beberapa guru, yang mana guru-guru ini ngajar di kebanyakan guru non-negeri, swasta. Iya. Banyak warga masyarakat yang percaya kepada kami, sehingga kami dibantu unit sepeda motor, yang mana unit sepeda motor itu kami namai kemudian ojek gratis. Kami lengkapi rompinya. Kami lengkapi SIM,
Mhm. SIM itu kami dapat bonus dari Bapak Kapolres Komandan. Luar biasa. Ya, jadi kami kasih rompi. Terus para Ogus ini kita kenalkan dengan orang tua wali murid. Karena kemarin sempat santer adanya penculikan. Mhm. Jadi kebanyakan yang menjadi relawan ojek gratis ini guru mereka sendiri. Oke. Jadi kita fasilitasi sepeda motor, untuk adik-adiknya kita kasih uang 5.000, tujuannya untuk membantu mereka untuk beli buku segala macam. 5.000 per Per hari, hari. per hari per anak. Berarti ada berapa anak sudah 32. dari sekian kecamatan tadi? Siap. Jadi kan kami cari amannya kemudian. Jadi kalau ada orang yang mau masuk, kami seleksi dulu. Guru, kami utamakan guru. Kan gitu. Jadi kalau guru itu kan dekat sama wali muridnya. Nah, Yang jadi dikenal ya. siap rasa amannya. Terus kami juga lagi gandeng. Ini ada beberapa komunitas sosial yang memang kami jadikan mitra komandan. Kembali lagi, mereka tidak akan percaya kepada seorang Purnomo kalau kita tidak memakai baju polisi. Jadi mereka percayanya, oh ini ada Pak Polisi. Kami ada yang namanya Sahabat Berkas Pantura. Apa itu? Kumpulan pemuda yang hampir jumlahnya 200 orang. Dia setiap hari mencari barang-barang rosokan yang didaur ulang. Didaur ulang terus dijual lagi. Kebanyakan mereka ngambil di sekitaran pantai. Pantura itu. Pantura. Diolah, dijadikan barang. Dan sempat diundang ke Jakarta. Kemudian. Apa barang-barang itu? Banyak kemudian. Jadi kalau ada tali, ada sedotan, ada plastik, dia didaur ulang, dijadikan kerajinan. Terus yang bisa dijual, sama pemuda ini dijual, dikasihkan untuk adik-adik yatim dan piatu serta duafa. Mereka juga binaan kami dan juga merupakan binaan dari Polres Lamongan kemudian. Jadi dijadikan contoh bak sampah daur ulang, bank sampah. Juara 1 Polda Jawa Timur. Sebetulnya pertanyaan saya tuh masih panjang, masih banyak. Siap. Tapi kayaknya di sini sudah Pak Purnomo luar biasa ini. Siap. Bikin saya speechless. Siap. Wah, hebat sekali. Hebat sekali. Anak yatim. Siap. Pakai ojek. Siap. Kasih uang saku. Siap. Ada ODGJ tadi jelas ya. Ada nggak yang lain? Mungkin orang miskin yang perlu bantuan kehidupan. Mungkin Bapak juga. Siap. Jadi mohon izin kemudian kami juga memiliki 134 adik-adik yatim dan piatu yang setiap bulan mendapatkan bantuan dari kami. Dan kami itu pun dibantu warga masyarakat kemudian. Kami tidak akan bisa berjalan tanpa bantuan dari masyarakat. Dari mana-mana itu ya, Aceh Dari sampai mana-mana. Papua itu semua. Bahkan dari luar negeri kemudian. Di luar negeri. Dari luar negeri. Jadi kami sampaikan ke adik-adik yatim dan piatu dan duafa bahwasannya kalau ada kebutuhan yang sekiranya orang tua mereka tidak bisa membantu, silakan menghubungi kami. Kami juga memiliki adik-adik mahasiswa kemudian yang menerima beasiswa dari akun channel YouTube kami. Oh iya? Iya. Saya dengar Pak Purnomo belakangan ini menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Siap. Memiliki beberapa akun media sosial dan salah satunya di YouTube. Siap. Di YouTube juga Bapak punya kanal sendiri. Siap. Purnomo